sahabat, jumpa lagi di kanal Perspektif dengan saya Andre Vincent Wenas. Catatan saya kali ini berjudul banyak masalah, laporan pertanggungjawaban Gubernur Anies ditolak PSI. Bagaimana parpol lainnya? Begini. Nah sahabat, ternyata Gubernur Anies mangkir atau tidak hadir dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta pada Selasa 6 September 2022 yang lalu, yang sebetulnya beragendakan penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD atau disingkat P2 APBD tahun anggaran 2021. Jadi ini laporan pertanggungjawaban gubernur untuk kemudian dimintakan persetujuan dari anggota dewan secara lisan. Tapi dia mangkir. Kemudian hasilnya apa dari sidang itu? Ternyata hanya fraksi PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang menolak. Sedangkan lainnya setuju semua. Siapa saja mereka? PDIP, Gerindra, PKS, Partai Demokrat, PAN, Nasdem, Golkar, PKB, dan P3. Nah sahabat, kita sempat heran juga sebetulnya, kok PDIP bisa ikut-ikutan setuju ya? Padahal dulu bersama PSI cukup getol loh mengupayakan interpelasi, yaitu hak untuk bertanya formal kepada eksekutif. Namun kita tahu bersama bahwa inisiatif itu kandas lantaran 8 partai politik lainnya atau 7 fraksi itu entah mengapa setelah diundang makan malam-malam di rumah dinas Gubernur Anies jadi menolak untuk mengajukan interpelasi. Bukankah dulu saat mengupayakan interpelasi itu lantaran memang banyak hal yang masih gelap dan janggal yang perlu dapat penjelasan langsung dari gubernur, terutama waktu itu soal event Formula E. Maka pertanyaannya, apakah PDIP ini telah terkooptasi? Atau dulu itu cuma sekedar sandiwara saja untuk menarik simpati rakyat? Sekedar unjuk diri sesaat saja sebagai parpol yang kritis demi merawat konstituen? Ya entahlah. Yang jelas sahabat, memang saat event Formula E itu disetujui dalam rapat dewan pada Agustus 2019 yang lalu, pada periode DPRD yang lalu, PDIP itu memang ikut menyetujuinya. Lalu, apa sih yang menjadi catatan atau argumentasi dari PSI sampai menolak laporan P2 APBD itu? Lalu, apa sih yang menjadi catatan atau argumentasi dari PSI sampai menolak laporan P2 APBD tahun 2021 itu? Nah, disampaikan oleh Antoni Winsa Probowo dari fraksi PSI bahwa adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait berbagai macam penyimpangan dalam penggunaan APBD DKI. Misalnya saja kelebihan bayar hingga ratusan miliar yang dilakukan PT Transjakarta. Lalu terkait renegosiasi kontrak Formula E yang dinilai tidak transparan karena DPRD tidak pernah diperlihatkan kontrak terbaru dan hasil dari renegosiasi tersebut. Kata Antoni, ternyata menurut LHP BPK, laporan hasil pemeriksaan BPK, setelah diperiksa masih harus bayar lagi kurang lebih 90 miliar. Nah ini kok nggak nanya-nanya ke DPRD? Begitu kata Antoni Winsa Probowo. Tambah lagi sahabat, masalah realisasi infrastruktur air, di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB itu sudah menentukan bahwa perkara air ini adalah hak asasi manusia. Tapi Pemprov dianggap abai dalam pemenuhan hak asasi ini. Lantaran faktanya Pemprov DKI hanya merealisasikan dana 39 miliar rupiah dari target 89 miliar untuk pengembangan infrastruktur air. Padahal, kata Antoni Winsa, dana operasional pimpinan daerah dibandingkan dengan realisasi hak asasi manusia air bersih itu tadi jauh lebih besar anggaran operasional pimpinan daerahnya. Nah ini jelas sama sekali tidak menggambarkan anggaran yang berpihak pada rakyat. Oleh karena hal-hal itulah, maka laporan P2 APBD Gubernur Anies ditolak oleh PSI. Nah sahabat, rekaman sidang itu bisa diakses di laman YouTube-nya DPRD DKI Jakarta. Nah kalau kita menyimak jalannya sidang waktu itu, memang dipenuhi dengan bermacam diskusi yang, ya maaf saja, tidak relevan dengan agenda sidang paripurna itu. Sekedar cuap-cuap mencuri panggung lah begitu. Tapi anehnya sahabat, saat fraksi PSI menyampaikan pandangan dan pendapatnya yang
justru relevan dengan pokok persidangan, malah mendapat banyak serangan interupsi dari berbagai parpol lainnya. Ini aneh. Sampai akhirnya sidang berjalan seperti pasar malam. Teriak sana, teriak sini. Ujungnya mereka meminta agar sidang segera saja menyetujui atau menerima laporan P2 APBD 2021 itu. Tidak usah banyak cincong lagi katanya. Bahkan tata tertib persidangan pun untuk voting dilompati. Nah, ujungnya semua parpol itu akhirnya menerima, sahabat. Hanya fraksi PSI yang menolak. Demikian catatan saya tentang banyak masalah laporan pertanggungjawaban Gubernur Anies ditolak PSI. Bagaimana parpol lainnya? Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.